Cuap-cuap happy with LMK Santo Laurentius. Halo guys, selamat datang di Cuap-Cuap Happy Cucupi bareng OMK Santo Laurentius. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Nah, jadi hari ini kembali lagi bersama aku ya, moderatornya aku Jay, yang seperti biasa sudah menemani kalian di beberapa episode-episode sebelumnya. Dan sekarang aku mau memperkenalkan dua orang narasumber yang sangat luar biasa gitu ya, karena kita ada spesial narasumber hari ini, spesial banget deh teman-teman. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Ya, ini timnya tertekan ya. Oke, kita perkenalkan saja langsung, kita tunjukkan. Tada! Halo, what's up? Namanya siapa? Dari mana? Kenalin, nama aku Vincent Widya Jaya, umurku 16 tahun. Sekolahku di SMA Atta Kandita, Gadis Serpong. Jadi, aku adalah Palu Antioquia. Wih, keren! Lengkap banget, Ceng. Hah? Lengkap banget. Lengkap banget dong. Yoi. Nama aku Chester Adrian. Aku sebagai Palu dari Roses. Mantap. Mantap. Yeay. Nah tuh, jadi teman-teman udah dengar ya, mereka adalah Palu dari Antioquia dan Roses gitu. Palu tuh apa? Jadi, Palu tuh sebuah pemimpinnya dari komunitas tersebut. Ketua gitu ya. Nah, Anjay, ketua. Cuman kayak memimpin para tim-timnya untuk membuat acara-acaranya. Panjangannya Palu itu? Pak Lurah. Pak Lurah. Oke, Pak Lurah mereka ya guys. Ada RT RW-nya juga? Enggak dong. Oke. Jadi hari ini nih spesial, kenapa guys? Karena kita mau jelasin tentang Antioquia sama Roses. Jadi aku yakin banyak banget teman-teman tuh di luar sana yang pernah denger dan pernah lihat di Instagram kami di OMK Santo Laurentius, kita tuh punya ada dua komunitas namanya Antioquia sama Roses ini. Jadi kita bakal deep dive lebih dalam tentang apa itu Antioquia sama Roses, komunitas ini yang ada di Gereja Santo Laurentius gitu. Nah, mungkin kita mau tahu dulu sebenarnya Antioquia Roses itu komunitas apaan gitu. Kan tadi kayaknya bikin acara tuh. Iya. Tapi sebenarnya Antioquia Roses itu apa sih gitu. Silakan, Ceng. Jadi Antioquia Roses tuh sebuah acara retret gitu, untuk mengajak teman-teman mengenal lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Jadi Antioquia ini kan berbasis paroki ya. Jadi kita tuh mengajak teman-teman tuh agar kita tuh lebih dekat dengan Tuhan. Si retretnya ya. Berapa hari biasanya retret tuh? Biasanya tuh retret tuh 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nginep dong berarti tuh ya? Nginep dong. Pasti. Dan itu dilaksanainnya tiap tahun berapa kali? Sekali? Sekali aja. Sekali. Jadi tiap tahun pasti ada? Ada dong. Ada dong. Kalau Roses gimana nih Roses nih? Nah, kalau Roses sih nggak jauh beda sih ya dari Antioch. Kita juga ada retret setahun sekali. Terus habis itu kita juga diajak buat belajar berteman di retretnya. Kita juga bisa bersosialisasi. Dan selain itu kita juga ada banyak aktivitas sih, bukan cuma retret doang. Kita pernah kunjung ke panti jompo. Terus kita juga ada acara-acara gitu seperti seminar. Basically sama aja sih kayak Antioch, tapi cuma buat yang SMP aja, sedangkan kan Antioch buat SMA gitu. Oh. Sama Antioch juga berarti mungkin ada acara-acara lain ya selain retret Iya. kali ya? Ada. Menarik ya teman-teman tuh, bisa kalau mau ikut. Ada Instagramnya nggak Antioquia sama Roses? Ada dong. Ada? Ada. Wede. Apa tuh nama IG-nya? Antioquia Alsut. Mantap, follow ya guys di sini. Di Follow sini dong. ada, di bawah Follow. sini nanti kita kasih. Roses apa nih? Roses juga sama sih, Roses Alsut. Simpel ya, simpel. Antioch Ya udah, nanti teman-teman Alsut, follow di Roses atas Alsut. sini atau di bawah sini, ntar tim editing. Oke, kenapa nih yang aku penasaran juga ya, kan dari tadi kita ada retret gitu ya. Nah, retret ini yang tadi udah dijelasin teman-teman yang datang ya, Iceng sama Chester juga udah jelasin. Ada acaranya juga macem-macem, nggak cuma retret. Tapi kenapa sih harus namanya Antioquia sama Roses? Kenapa nggak kayak ya udah kayak organisasi anak muda gitu, atau kayak pakai gitu namanya Star Wars gitu misalnya? Kenapa harus Antioquia gitu? Jujur, nama Antioquia sendiri itu ada sejarahnya sendiri. Wih, apa tuh, apa tuh? Jadi nama Antioquia itu diambil dari sebuah ayat kitab suci. Oke, Kisah para Rasul bab 11 ayat 26 udah. yang berisi
ayatnya itu di Antioquia lah untuk pertama kalinya murid-murid Yesus disebut Kristen. Oh. Jadi kita tuh sebagai murid-murid Kristen belajar di Antioquia. Wow, bagus juga ya. Maknanya dalam gitu ya. Maknanya dalam. Antioquia. Sekarang Antioquia di mana? Hmm? Di negara apa sih Antioquia itu? Sekarang Antioquia itu udah berganti nama jadi Antakya di Turki. Weh, itu teman-teman kalau mau mengunjungi ya bisa ke Turki. Siapa tahu bisa lihat sejarahnya ya. Yang tadi Iceng udah jelasin tuh bagus banget guys. Jadi itu tempat pertama yang dimana orang pengikut Yesus tuh disebut Kristen ya tadi kan. Nanti teman-teman bisa datang ke Turki. Nah kalau Rosis kenapa tuh? Agak beda sih dengan Antioch. Antioch kan berbasis kayak kota gitu. Korosus tuh lebih kita tuh sebagai pemuda anak-anak Tuhan gitu diajak untuk bermekar di weekend Rosesnya. Jadi kita tuh seperti bunga mawar yang belum mekar, terus pas di Rosesnya tuh diajak untuk bermekar dan berkarya dan melayani untuk Tuhan dan sesama. Gitu. Tepuk tangan dong guys. Mana nih supporternya? Apa sih momen paling berkesan selama menyiapkan dan ngikutin weekend Antioquia atau Rosis itu? Kayak mungkin satu sebagai peserta apa yang paling kayak berkesan banget, sama kedua sebagai tim. Kan kadang beda ya, kalau udah ikut mungkin oh iya karena baru pertama gimana, terus waktu jadi tim ada nggak kayak berantem gitu sama temennya atau apa, atau hal apa yang paling mengenang banget gitu? Apa Ceng, ada nggak? Dari peserta dulu ya. Ya boleh. Jadi pertama kali aku ikut weekend Antioch, aku ngerasa tuh kayak rumah kedua saya. Wih, rumah kedua guys. Dimana teman-teman kita tuh bisa diterima dalam komunitas tersebut, saling mengasihi, bersatu. Kayak di Antioquia itu ada games. Games itu untuk membangun satu sama lain. Bonding. Games bonding, I see. Terus jadi temennya banyak nggak pas ikut itu? Langsung banyak? Jujur waktu itu masih dikit. Cuman sekarang banyak kok. Banyak. Terus pas udah jadi tim, apa yang paling berkesan gitu? Apalagi jadi Palu nih, ketua nih. Ya saat aku jadi Palu atau selama di Antioquia, jujur berat kayak ngurusin timnya, kurang mau diatur. Cuman sama waktu ke waktu teman-teman mulai memahami tujuan kita tuh buat Antioquia itu buat apa. Ada momen spesifik nggak yang paling berkesan akan diingat selama-lamanya itu pas ngapain gitu? GL sih, gerak lagu. Gerak lagu. Kita tuh di Antioquia tuh ada gerak lagu, kita tuh joget buat ngamen, buat dana weekend Antioquia selanjutnya. Kita tuh semangat untuk weekend Antioquia-nya. Jadi kamu paling suka dari semuanya itu yang paling berkesan banget itu pas GL, nari-nari nyanyi rame-rame gitu ya, betul. Cari dana. Seru. Coba dinyanyiin. Wih, nggak salah ya. Kita tuh biasanya punya lagu medley ya guys ya. Medley. Itu panjang guys. Jadi kalau di sini nanti aja lah di akhir ya. Itu kayak berlagu-lagu gitu. Tapi bagus medleynya. Kalau kamu gimana nih, Chester? Kalau aku sih pas jadi peserta sih mungkin dari kayak timnya sih. Timnya tuh pas awal aku ikut tuh aku nggak ada temen. Jadi kayak sendirian gitu. Terus kan lama-lama mulai kenal tuh sama tim dan peserta yang lain. Terus jadi ya asik banget lah gitu. Dari yang awalnya kayak asing gitu, nggak tahu ini apaan, tiba-tiba jadi seru lah pas di retretnya bisa berteman. Terus kalau sebagai Palu sih, mungkin ini kan baru pertama kali, jadi kayak agak susah sih, masih lumayan susah buat koordinasi. Kadang ada yang sengaja bolos gitu, buat avoid dari acara-acaranya. Tapi so far sih kita sebagai tim masih solid dan kita juga saling belajar dan bertumbuh bersama gitu. Wih, belajar dan bertumbuh bersama nggak tuh kayak OMK nggak tuh ininya? Nah, kalau kamu tadi kan kamu bilang nih misalnya ada tim kalian tuh yang nyebelin gitu misalnya. Terus kalian ngapain nih kalau menghadapi orang kayak gitu? Marahin atau kayak dateng lu atau gimana? Aku
Kalau dari aku bakal deketin sih. Kenapa alasannya, kenapa gak mau ikut pertemuannya? Mungkin ada alasan sendiri. Sibuk, Ditanyain gitu ya. Sibuk, atau gak bisa, gak ada yang nganterin gitu. I see. Tidak selamanya harus menggunakan kekerasan. Weh, mantap guys, tuh peace. Kalau kamu gimana Chester? Kalau aku sih Yang avoid tadi tuh? mungkin antara ya kayak mereka terpaksa, kayak nggak bisa ikut emang ada acara, atau ya emang mereka nggak suka aja sih. Tapi kalau dari acara sih kita bisa. Kalau aku sih biasa kayak di-adjust gitu biar kita bisa mendapatkan hal untuk yang kita bisa pelajari dan kita juga timnya juga suka, jadi kita kayak win-win gitu. Win-win solution lah ya. Iya. Win. I see, bagus. Gak apa-apa guys, ini pengalaman ya. Jadi Palu kan kalian memimpin banyak orang gak sih? Betul. Iya, mantap. Berarti kalau Palu ada istrinya gak sih, Bu Lurahnya? Ada. Ada. Bukan istri juga. Kalau ada Bu Lurah ya? Bu. Biasanya. Biasanya. Suami istri gitu. Bulunya kok gak ikut nih kesini? Karena Laki nih dua orang nih. Lagi urusin anak-anaknya. Oh gitu, ya udah. Silakan. Mantap. Palu dan Bulu. Oh ya, kalian berapa orang sih satu tim? Satu timnya berapa orang? Tim yang panitianya kalian gitu. Kamu berapa orang? Yang ngurusin? Oh, yang ngurusin PIC-nya gitu PIC-nya ya? PIC-nya tuh ada sekitaran ada 8 sampai 9 orang. Oh, lumayan juga ya 9 orang, terus ngurusin pesertanya berapa banyak? 100-an kan? Iya. Kadang, tuh keren guys, mereka cuma bersembilan ngurusin 100 lebih bahkan kan biasanya yang datang. Tahu. Itu buat divisinya. Oh, ada 9 divisi? Iya. Oh, banyak juga. Keren. Jadi 9 kalau divisi. keseluruhannya tuh ada 31 tim. 31 orang lah ya tim. Iya. 31 orang ngurusin 150? Ya. Kan? Mungkin. Banyak sih. Amin. Banyak. Kaget. Kaget ya. Kalau Rosis banyak Kalau juga kita timnya? sih ada 8 divisi juga. Terus kalau dari tim kita ada 40-an orang sih. Lumayan. Banyak sih, 40-an. Ya, hebat lah. Mereka 40-an itu biasanya ngurusin untuk acaranya yang pesertanya banyak ya guys. Biasanya sampai 100-an lebih. Jadi tiap tahun bayangkan banyak anak SMP, SMA yang ikut tuh sampai ratusan gitu di Antioch sama Rosis. Emang keren ya acara kalian ya, luar biasa sekali. Dari kalian sendiri itu menurutmu pertumbuhan iman setelah ikut dan relasi sama Tuhan setelah ikut Antioch dan Rosis itu gimana? Kayak ngebantu nggak sih? Atau cuma kayak ya udah gue punya teman baru tapi kayak sama Tuhan ya sama aja gitu? Atau ada nggak kayak oh ya gue jadi kayak rajin doa gitu? Atau kayak merasa lebih gimana gitu perubahannya? Kalau dari aku, setelah aku ikut weekend Antioquia, aku tuh merasa kalau Tuhan tuh benar-benar ada gitu buat selalu ada di samping kita, di suka, duka, dimanapun. Karena aku menyadarinya tuh dari presentasi tim-tim. Jadi tim-tim itu menceritakan presentasinya tuh tentang Pengalaman mereka biasanya. biasanya. Dari situ kami tahu kayak oh Tuhan tuh selalu ada nih buat kamu dan tim-tim yang lain gitu. Ya. Mantap. Kalau Yasser gimana? Kalau aku sih lebih kan awalnya tuh aku nggak terlalu sering ke gereja lah ya, kayak males gitu. Terus abis ikut Rosis, ternyata ada orang yang asik-asik juga ya di gereja. Ya udah aku jadi banyak ikut aktivitas gitu. Aku jadi ikut PPS dan aku juga sering ikut acara-acara di gereja lah. Sama teman-teman yang dari Rosis itu. Jadi ikut pelayanan, aktif pelayanan gitu ya. Bagus dong. Berarti ada dampaknya pas ikut Antioch Rosis tuh bukan cuma dapet teman banyak, oke lah pastilah ya. Pasti. Terus yang kedua ya menyadari Tuhan itu selalu ada buat kita gitu ya. Sama tadi Chester juga jadi aktif ikut pelayanan gitu ya. Gimana, enak nggak PPS? Enak, seru. Cepet banget tuh jawabnya. Template banget tuh kayaknya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita tuh dari tadi ada cookie. Wih, Oh my. Iya nih cookie ya di depan sini. Namanya Apa nih? Goet Boss. Goet Boss. Good Boss. Good Good Boss. Boss. Good Boss. Kayaknya enak ya?
Kayaknya enak nih. Kelihatannya sih enak sih. Kelihatannya enak. Kita coba, Bah. Makan. 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 Nah guys, jadi kalau mau coba cookie yang enak ini ya, gede ya. Iya, Oh lumayan. iya. Ini tuh bisa beli di Good Boss, ada Instagramnya @goodboss.id. Terus kita ada 5 rasa nih yang kita beli. Oh, boleh. Nah, makan. Oh, Enak. oh. Nah, ada rasa original, double choco, Nutella bomb, red velvet. Nih, isinya apa? Red velvet ya? Ada Nutellanya guys. Enak sekali. Enak Sama banget. choco PB. Kita cobain. Andrew mau nggak Andrew? Tuh kan timnya pada ngiler. Enak banget. Manis sih, tapi enak kok. Teksturnya pas. Kalau kalian mau beli, bisa langsung menghubungi Instagramnya. Sama ada nomor WA-nya ya guys, jadi mereka bisa pesan by WA juga. Sebenarnya kita beli 5 rasa ini, ada rasa dia tuh yang dikasih itu ada 16 ya, banyak banget ya teman-teman. Banyak banget, Jadi, guys. Banyak banget guys, jadi kalau kalian punya preferensi, rasa coklat, apapun lah itu ada gitu di Good Boss ini. Makasih Good Boss. Thank you. Thank you. Enak sekali. Kenapa sih kalian pengen ikut awalnya? Coba-coba atau karena diajak temen? Kalian tadi sendiri nih. Kamu juga sendiri kan, belum kenal siapa-siapa. Ya. Terus kenapa tuh mau, kok gue sendiri nanti gak ada teman? Atau kayak, yaudah nanti gue dapet teman. Tapi kayak, kenapa harus Antioch gitu? Kenapa pertama mau ikut itu awalnya? Pertama-tama aku ikut Antioch tuh gabut karena liburan akhir semester tuh aku tuh gak ada kegiatan apa-apa. Main, bagian adek. Dan aku keinget kalau kakakku dulu tuh pernah ikut Antioquia juga. Oh, jadi udah menurun dong. Udah menurun. Kakaknya udah pernah ikut gitu ya. Terus kata kakakmu bagus gitu ya, jadi kamu kayak tertarik gitu ya. Tertarik aku. Tertarik. Ternyata pas ikut happy lah ya. Happy. Happy dong. Jadi karena kakak, I see. Kakakmu angkatan berapa? Angkatan ke 7. 7. Oh, Ya. paham. Menarik. Tapi ini selalu emang Antioquia tuh selalu dilaksanakannya tuh pas libur sekolah kan. Jadi anak-anak tuh pasti bisa ikut lah gitu Iya kan. pasti bisa karena bisa. libur sekolah. Libur sekolah. Kalau kamu kenapa mau ikut Rosis? Aku sih dikasih tahu sama mami. Aku pas awal mau daftar tuh aku sempet mau daftar Roses sama Antioch, tapi ternyata nggak bisa. Dua-duanya, Jadi weh. cuman Gila. Roses. mantap mau dua-duanya langsung. Mau Terus pas di Rosesnya asik sih. Itu jujur cuman gara-gara gak ada kerjaan di rumah, pengen jalan-jalan ya udah ikut acara gereja aja coba. Ternyata seru gitu Iya. ya. Tuh guys, mereka tuh awalnya coba-coba aja, ada gabut tapi ternyata kayak diberkati gitulah karena udah ikut ini gitu. Jadi kalian kalau misalnya bingung, nggak kemana-mana, liburan pas libur sekolah Juni-Juli gitu ya, biasanya kan Juni-Juli tuh. Nah kalian tuh bisa banget ikut ini karena emang sih dia dari Jumat Sabtu Minggu gitu, kalian nggak perlu khawatir bolos sekolah kok karena udah pasti libur sekolah guys. Betul gitu. Nah ini kan tadi bilang sebenarnya Antioquia itu buat SMA sama yang Rosis itu buat SMP. Nah kriterianya tuh apa aja sih yang boleh ikut? Apakah cuma Katolik doang gitu atau kayak yang penting selama umurnya nyampe ya udah ikut aja gitu? untuk kriteria untuk ikut kriteria Weekend Antioch itu harus Katolik karena kita tuh komunitas Katolik kan. Komunitas Katolik. Iya. Kalau umur tuh sekitaran SMP kelas 9 sampai SMA kelas 12. Oh jadi SMP kelas 9 udah boleh ikut Antioch sebenarnya? Boleh. Udah boleh tuh teman-teman tuh. Kalau Rosis? Proses lulus SD sampai SMP kelas 9. Nah, terus kita juga harus Katolik, sudah komuni pertama karena kita kan di Roses ada misa juga ya. Iya benar. Dan itu aja sih. Open buat semua. Open buat semuanya. Iya. Kenapa kalau misalnya dia mau belajar Katolik tapi belum dibaptis itu belum boleh ya kali ya Iya, sekarang ya? Belum. Harus komuni dulu. Harus komuni dulu. Jadi teman-teman yang udah Katolik nih, udah dibaptis dari bayi atau emang udah dibaptis pas SD gitu, boleh banget nih ikut Rosis sama Antioch gitu. Kenapa dibatasin sih umurnya? Ya untuk Antioch kan itu kan semakin dewasa tanggung jawabnya makin besar. Tentu saja kita tuh harus ada pengulangan kayak kembali lagi ke Tuhan Yesus, mengingat Tuhan Yesus. I see.
Menarik. Oke. Tuh teman-teman ya, kalau yang SMP bisa ikut proses, yang baru lulus SD juga boleh tuh, yang mungkin belum masuk kelas 7 tapi udah lulus SD tuh boleh ikut proses tuh. Baru nanti lanjut lagi ke Antioch gitu. Jadi kalian 6 tahun tuh gak gabut ya, pas liburan tuh menjadi berkat buat sesama gitu. Nah, mungkin tadi sebenarnya ini pertanyaan terakhir ya. Itu tuh udah dijelasin tadi. Cuman pengen tahu lagi mungkin biar bisa di list juga anak-anak tuh pada tahu. Jadi selain retret itu kalian ada apa lagi tuh tadi kayak kunjungan ke panti asuhan apa panti jompo? Panti jompo. Terus biasa ngapain lagi tuh? Ada nggak yang kayak per minggu ketemu gitu? Selain gerak dan lagu? Kadang-kadang di Antioquia tuh kayak sama OSIS, kayak bakti sosial. Oh, bakti sosial, baksos. Oke. Tahun ini kita bakti sosialnya tuh, tahun lalu bakti sosialnya tuh bersihin pantai. Wih, keren banget. Pantai mana? Pantai di ini Tanjung Pas ya. Tanjung Mas. Wah, mana. Di Antioquia juga tuh ada namanya tuh Antioquia District. Distrik. Oh, oke, apa tuh? Jadi Antioquia District tuh berbagai Antioquia dari paroki lain. Antioquia MKK, Curug, itu di mana-mana lah, intinya di Jakarta. Itu ketemuan gitu rame-rame. Rame-rame buat lomba. Lomba? Ya, Lomba apa tuh? lomba Antioquia. Oh, oke, bukan olahraga. Ya, ada olahraganya. Ada olahraganya juga. Jadi kayak saling ketemu terus antar Antioquia per paroki itu tanding gitu ya. Tanding untuk membuat bonding antara Antioquia lainnya. Wih, keren. Rosis ada gitu aja nggak? Rosus belum ada sih kalau distrik sayangnya. Tapi kalau acara, kita setiap tahun tuh pasti ada acara spesial collab sama Antioch gitu. Tahun kemarin kita ada kayak nonton bareng, itu ngajak anak-anak dari BIR juga. Terus abis itu tahun ini kita ada seminar yang kemarin sama Romo Koko sama Romo Eko. Betul banget. Seminar, wow. I see. Jadi kalian tuh nggak cuma retret doang, tapi bahkan ada baksos sampai bersihin pantai kan itu dampaknya dampak sustainable development goal banget nggak tuh? PBB nggak tuh? Goal PBB tuh. Anak SMA tuh udah melakukan itu guys. Terus tadi ada juga yang bikin seminar gitu ya. Menarik ya, seminarnya tuh sama Romo Eko tadi ya? Iya. Terkenal lagi Romo ya tuh guys, keren. Terus ada lagi nggak rencana di 2026 gitu mau ngapain? Udah ada? So far sih belum sih. Belum ya? Paling cuma nanti weekendnya doang. Weekendnya doang. Oh iya, kalau boleh tahu weekend tahun ini gitu, biar anak-anak tuh yang Deta kan udah dengerin nih podcastnya nih, SMA, SMP, terus nanti Juni-Juli bentar lagi ya. Itu tanggal berapa nih kalau boleh tahu si Rosis sama Antioch tahun ini? Jadi di Antioquia sendiri acara retretnya itu ada di tanggal 19 sampai 21 Juni di Villa Pancawati. Ya ada di Bogor. Di Bogor gitu. Udah buka pendaftarannya? Udah kok. Oh udah. Dari 2 bulan lalu. Dari 2 bulan lalu. Bisa daftarnya tuh di sini lah ya. Bisa. Nanti ditulis gitu. Biasanya daftar by WhatsApp dong ya? Iya. WhatsApp aja. Oke, WhatsApp nanti kalian WhatsApp di sini ya guys. Kalau Rosis? Proses 3 sampai 5 Juli pas libur sekolah itu. Bersekolah. Itu kita di Bukit Palem Resort. Bukit Palem Resort Iya. gitu. Kalau mau daftar sama? Daftar udah bisa. Udah bisa? Sekarang lagi ada early bird, jadi bisa dapat diskon lumayan. Lumayan tuh. Kalau boleh dikasih tahu sekalian harganya dari berapa ke berapa? Dari 800-an ke 700-an kalau nggak salah. Murah. Lumayan ya? Iya. Diskonnya lumayan banget guys. Jadi cepetan sebelum early bird-nya habis ya. Ya. Kalau Antioch? Ada juga kok di Ribet ya. Early bird-nya. Oke, nanti poster kita taruh di sini ya, teman-teman bisa baca harganya berapa, tanggal berapa dan itunya yang udah dijelasin. Ada di sini ya guys, gitu. Oke. Sebenarnya ini aja ya, mungkin ada kesan-pesan gitu yang mau disampaikan. Aku. Apa? Silakan. Jangan lupa ikut Weekend Antioquia yang 13. Thank you. Dari Rosis gitu. Roses, jangan lupa ikut Roses yang ke-10. Oke, terima kasih semuanya. Buat om tante yang nonton, anaknya ya jangan lupa didaftarin, dibolehin untuk koko-koko cici-cici adeknya ya jangan lupa daftarin. Buat kalian SMP SMA daftar. Bye. Bye. Bye.
Cucupi. Cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius.